Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Soleh Setiawan, NIM 80 2021. Di sini kami akan mempresentasikan tugas presentasi kesimpulan dalam bentuk PPT tentang arsitektur cloud fundamental. Baik, langsung saja ke materi. Itu pertama itu pengantar. Nah, itu menjelaskan pada beberapa model arsitektur cloud dasar yang pada umumnya yang mana memiliki penggunaan umum dan karakteristik lingkungan berbasis cloud kontemporer. Nah, untuk mengapresiasi terlibatnya pentingnya kombinasi dan beberapa dari mekanisme komputasi cloud dalam kaitan dengan arsitektur, itu beberapa ada keterlibatan untuk beberapa cloud tadi. Jadi beberapa dasar yang nanti yang kemarin materi yang sebelumnya itu masih ada berhubungan dengan materi cloudnya. Lanjut. Nah, yang pertama yaitu cloud architecture overview. Nah, yang pertama workload distribution architecture. Nah, yang mana suatu arsitektur itu mendistribusikan beban kerja secara merata menuju server atau instance, meningkatkan efisien dan ketahanan. Nah, yang kedua yaitu resource pooling arsitektur, yaitu sumber daya seperti CPU, memori, atau penyimpanan dalam kumpulan berdasarkan akses oleh sebagai aplikasi pengguna. Contoh server tadi, contoh CPU tadi, atau laptop atau perangkat HDD itu dijadikan sebagai tempat penyimpanan cloud tadi untuk suatu aplikasi. Kalau dibilang ya servernya mini. Yang kedua yaitu dynamic stability architecture. Nah, itu suatu sistem otomatis untuk menambahkan atau mengurangi sumber daya berdasarkan permintaan, memastikan kinerja optimal, efisien biaya untuk penghematan pada biaya. Yang keempat yaitu elastic resource company arsitektur. Nah, ini secara dinamis, ini menyesuaikan kapasitas sumber daya sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh si klien atau pengguna. Nah, dan juga elastic resource capacity ini fleksibel dan stabil yang sangat tinggi. Jadi kalau ada masalah atau butuh cepat, aksibilitasnya sangat cepat sekali. Nah, yang kelima yaitu service load balancing arsitektur. Nah, itu mendiskusikan lalu lintas jaringan dengan merata berbagai server atau instance perjarakan pada server jaringan. Nah, yang mana meningkatkan kinerja dan ketahanan pada layanan. Nah, yang terakhir yaitu cloud kontribusi arsitektur. Nah, memungkinkan sistem untuk mendapatkan sumber daya cloud tambahan saat terjadi lontaran permintaan dan memastikan kinerja yang konsisten untuk menghindari kegagalan. Lanjut, arsitektur distribusi beban kerja, yaitu work distribusi arsitektur, yang mana sumber daya TI yang memiliki skala secara horizontal melalui penambahan satu atau lebih sumber daya TI. Nah, kalau diibaratkan tuh ya perlu namanya tambahan per tiap sumber daya. Contoh kayak PC, server tadi ya, server cukup dah server tadi satu, ternyata kurang, masih nambah satu lagi. Nah, terus untuk menyeimbangkan beban menyediakan logika runtime atau mampu mendistribusikan beban kerja secara merata pada sumber daya TI yang tersedia. Jadi kayak contoh aja di gambar, ini anggaplah kursor ini ya. Nah, beban gambar ini per server. Ini anggaplah satu perusahaan lah ya. Ini beban kerja. Tapi ini malah satu dengan membackup pada suatu cloud antara cloud yang lain gitu. Lanjut, redundancy service implementasi, yaitu salinan redundan layanan cloud yang implementasi pada server virtual B. Nah, menyimbangkan muatan mencegah permintaan konsumen layanan cloud dan mengarahkan
ke server virtual A dan B untuk memastikan distribusi beban kerja yang merata. Jadi paribasan beban yang A sama B ini merata. Kenapa? Itulah kinerja pada suatu server tadi, atau server tadi tidak terlibat pada cuma satu server yang bebannya. Nah, kalau kemarin sempat dengar paribasan si server A itu membackup juga si dari server B. Jadi sama-sama memang backup. Nah, makanya terhindar dari kejadiannya, maaf, pencurian data, salah server, atau pencurian lainnya. Nah, apalagi dipentingkan, ini cuma di antara dua. Ditambah lagi kalau bisa tambah server A atau server A, B, C. Jadi kenapa? Ada terjadi kerentanan atau terjadinya atau malware, jadi pembackupan data bisa aman. Contoh saja, anggaplah si A hilang data tadi. Nah, untung si B masih ada data yang kemarin gitu. Lanjut, aspek load balancing dalam arsitektur. Dalam arsitektur loading balancing, beberapa arsitektur menggabungkan aspek loading balancing seperti arsitektur loading balancing dan layanan, dan arsitektur server virtual load balancing, dan arsitektur suite virtual load balancing. Nah, yang kedua, arsitektur server virtual load balancing itu memiliki beberapa arsitektur yang digabungkan aspek balancingnya, yaitu arsitektur source layanan, arsitektur server virtual load, terus arsitektur switch virtual load balancing. Nah, mekanisme terkait arsitektur load balancing itu satu, pengauditan monitor. Jadi setiap cloud itu betul ada namanya tim audit. Jika ada terjadi masalah, itu tetap di auditnya. Ya, maaf kejadian kemarin kan data server kita bocor. Nah, itu karena apa? Kurangnya tadi pengauditan pada suatu cloud. Yang kedua, cloud usage monitor. Nah, itu melibatkan pelacakan beban, pelacakan pada data. Data tadi itu bisa dilacak sebenarnya. Nah, itulah minus Indonesia kemarin. Anggaplah kemarin saya nonton di podcastnya Pak Deddy, The Kobuzer, undang programmer juga. Itu tadi, tidak percaya kepada namanya ahli pada suatu server jaringan security. Padahal dia tidak minta spesial pun biaya, tapi dia mau bantu. Tapi ya katanya pengalaman, ujung-ujungnya apa? Malukan. Jadi seperti itu. Jadi namanya runtime processing data yang misalnya beban datanya yang hilang tadi itu tidak bisa paribasan yang dari tempat lain. Tetap ada monitor yang orang lain. Yang ketiga itu hypervisor, yaitu server virtual yang dihosting mungkin memerlukan distribusi. Misalnya ya perlu domain tambahan dari domain untuk tempat domain yang lain. Contoh, anggaplah saya pakai hostingan si A. Ternyata hostingan A ini kurang. Gimana biar bagus lagi untuk akses ke jangkauan yang agak sudut? Pakailah pakai hostingan yang server B. Itu. Tetap, tapi ya audit monitoring sama cloud usage monitor juga itu tetap dipakai walaupun kita berlangganan dengan jasa hostinger. Lanjut, mekanisme lebih lanjut dan pertimbangan. Nah, itu parameter jaringan logis. Nah, jaringan ini berkaitan bagaimana untuk mana beban kerja distribusi. Yang kedua yaitu klaster sumber daya. Sumber daya yang dikelompokkan dalam metode aktif untuk digunakan untuk mendukung keseimbangan beban kerja antara node cluster yang berbeda. Yang ketiga, replikasi sumber daya. Nah, mekanisme ini dapat menghasilkan contoh baru sumber daya TI tervirtual sebagai responsi terhadap permintaan distribusi beban kerja runtime. Lanjut, arsitektur berbagi sumber daya. Oke, lanjut. Baik, sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang dalam penjelasannya, kami mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhi qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.